Halo sahabat dunia dongeng, malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang lembut dan menyentuh hati. Cerita tentang seorang gadis pemalu bernama Mila yang hidup di sebuah desa hijau yang tenang, di tengah pepohonan dan aliran sungai yang jernih. Mila adalah gadis baik hati yang selalu membantu siapapun, tetapi sifat pemalunya sering disalahpahami. Sampai akhirnya, rasa lelah, luka, dan ketulusannya membuat alam memeluknya dengan cara yang tak pernah diduga. Dan dari situlah lahir legenda tentang sebuah tanaman kecil yang daunnya menutup ketika disentuh. Sahabat mungkin sudah sering melihatnya, tanaman mungil dengan daun halus yang langsung mengatup saat kita menyentuhnya. Itulah Putri Malu. Malam ini, kita akan mengetahui bagaimana kisah hidup Mila berubah menjadi tanaman itu, dan apa makna di balik setiap daun yang menunduk malu. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam cerita, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Dunia Dongeng, supaya sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pesan kebaikan lainnya. Kalau sudah siap, duduk yang nyaman, tarik napas pelan, mari kita mulai kisahnya. Legenda Putri Malu. Di sebuah lembah yang hijau dan tenang, tersembunyi sebuah desa kecil yang seakan dilindungi oleh alam. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti atap-atap rumah, burung-burung berkicau di ranting pohon jambu, dan angin selalu membawa aroma tanah basah yang menenangkan hati. Disinilah seorang gadis bernama Mila tinggal. Mila dikenal oleh seluruh warga desa sebagai gadis yang luar biasa lembut. Ia selalu bangun lebih pagi dari anak-anak lain, menimba air untuk nenek-nenek yang sudah renta, membantu membersihkan halaman masjid, dan bahkan memberi makan tupai serta burung liar di pinggir hutan. Semua ia lakukan tanpa diminta, tanpa berharap balasan, hanya karena hatinya memang senang berbuat baik. Namun ada satu sifat yang membuat Mila berbeda, ia sangat pemalu. Ketika seseorang memanggil namanya di jalan, Mila biasanya langsung menunduk. Senyumnya kecil, hampir tidak terlihat, dan ia akan bicara pelan sekali, atau kadang tidak bicara sama sekali. Jika ada anak-anak seusianya mengajaknya bermain, Mila hanya tersenyum, meremas ujung bajunya, lalu mundur beberapa langkah sebelum akhirnya perlahan pergi. Tapi bukan karena ia tidak suka berteman, Mila hanya tidak ingin membuat kesalahan. Ia takut jika kata-katanya melukai hati orang lain. Karena itu, ia memilih diam. Ia memilih menunduk. Ia memilih menjaga hati semua orang, meski hatinya sendiri sering ia simpan dalam sunyi. Uniknya, warga desa menyayangi Mila justru karena sifat itu. Kelembutannya membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Orang-orang tua suka melihat senyum pemalunya. Anak-anak kecil menyukai caranya berbicara yang halus dan pelan, seperti bisikan angin. Namun, sahabat dunia dongeng, kebaikan hati tidak selalu dipahami oleh semua orang. Dan malam itu, takdir sedang menyiapkan sesuatu untuk Mila. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Dan pada akhirnya, mengubah dunia kecil di desa itu selamanya. Suatu pagi yang cerah, ketika embun masih bergantung di ujung daun dan matahari baru mulai mengintip dari balik bukit, seorang pemuda tampan bernama Raka datang ke desa itu. Raka dikenal sebagai pemuda rajin, sopan, dan cukup disukai para gadis. Ia sering membantu ayahnya di sawah, dan ketika musim panen tiba, ia menjadi salah satu pemuda terkuat yang selalu diandalkan warga. Pada hari itu, Raka melihat Mila di pinggir sungai. Gadis itu sedang duduk sambil mencuci keranjang bambu, menunduk seperti biasa, rambutnya sedikit menutupi wajah. Raka berhenti. Ia memperhatikan cara Mila bekerja pelan dan lembut, seperti aliran sungai itu sendiri. Tenang, hati-hati, tidak pernah tergesa. Sesuatu di dalam hati Raka tersentuh. Ia kemudian berjalan mendekat, dan dengan suara ramah ia berkata, "Selamat pagi, Mila." Mila terkejut sedikit. Ia menunduk lebih dalam, jemarinya berhenti bergerak, lalu ia menjawab pelan, "Pagi, Kak Raka." Raka tersenyum. Ia mencoba berbicara lagi, menanyakan apakah Mila butuh bantuan. Tapi semakin ia bertanya, semakin Mila menunduk. Pipi Mila memerah. Dan sebelum Raka sempat menawarkan bantuan kedua kalinya, Mila langsung berdiri dan pergi tergesa-gesa seperti angin kecil yang kabur dari bayangan. Raka hanya bisa tertawa pelan. Gadis itu benar-benar pemalu, gumamnya. Sejak hari itu, Raka sering mencari alasan untuk lewat di dekat rumah Mila. Ia membawa buah-buahan, membantu ayah Mila mengangkat karung padi, dan kadang berdiri di kejauhan hanya untuk melihat gadis itu menyiram tanaman. Namun sahabat dunia dongeng, perhatian Raka tidak luput dari mata warga desa. Beberapa gadis mulai berbisik-bisik. Apa yang dilihat Raka dari Mila, dia itu cuma pura-pura malu. Pemuda paling tampan di desa malah suka sama gadis yang gak pernah bicara. Semakin hari,
bisikan itu berubah menjadi sindiran. Ada yang mengejek Mila saat ia lewat. Ada yang pura-pura memanggil namanya hanya untuk melihatnya menunduk dan kabur. Ada yang menuduhnya sok suci hanya karena ia tidak pandai bergaul. Mila tidak pernah membalas. Ia hanya memeluk ranjangnya lebih erat, menunduk lebih dalam, dan berjalan lebih cepat. Tapi di dalam hatinya, luka itu mulai terasa. Dan Raka yang melihatnya mulai merasa gusar, meski Mila selalu berkata, "Aku tidak apa-apa." Namun, sahabat dunia dongeng, kadang orang yang paling sering bilang, tidak apa-apa, justru yang paling terluka. Apa yang terjadi selanjutnya, perlahan membawa kita semakin dekat pada takdir yang menunggu Mila. Hari-hari berikutnya berjalan berat bagi Mila. Setiap kali ia melewati jalan desa, selalu ada bisikan yang mengikuti dari belakang. "Lihat tuh, si pemalu lewat. Hati-hati, nanti pura-pura malu lagi. Kasihannya, Raka pasti bosan nanti." Mila selalu berusaha tersenyum, tapi senyum itu hanya sampai bibir, tidak pernah sampai ke hati. Ia menunduk semakin rendah, langkahnya semakin cepat, dan tangannya menggenggam ujung bajunya lebih erat dari biasanya. Raka beberapa kali mencoba melindungi Mila. Ia menegur teman-temannya, mencoba menjelaskan bahwa Mila hanya baik dan pemalu. Namun, bisikan kecemburuan itu tetap tumbuh seperti rumput liar, sulit ditekan, dan makin lama makin kasar. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan desa mulai hening, Mila pulang dari hutan setelah memberi makan burung-burung kecil seperti biasa. Di pertigaan jalan, dua gadis desa berdiri sambil memeluk ranjang buah. Mereka berhenti tepat di depannya. Mila," kata salah satu gadis itu, suaranya terdengar manis tapi menusuk. "Kamu itu sebenarnya beneran pemalu atau cuma pura-pura supaya Raka perhatian sama kamu?" Mila menunduk. "Enggak, aku cuma..." "Cuma apa?" Gadis yang lain mendekat, suaranya meremehkan. "Cuma cari perhatian? Cuma sok suci? Atau cuma mau jadi pusat perhatian di desa?" Mila membeku. Matanya mulai berair. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-katanya tidak mau keluar. Tenggorokannya seperti tersumpal. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, hampir tak terdengar, "Saya tidak apa-apa." Lalu ia berlari. Malam itu, desa sudah tertidur ketika Mila berjalan sendirian menuju tepi hutan. Langit gelap, hanya diterangi cahaya bintang yang redup. Suara tonggeret dan jangkrik menjadi teman satu-satunya. Mila duduk di bawah pohon besar yang biasa ia datangi setiap kali hatinya resah. Di sanalah akhirnya semua perasaan yang ia tahan pecah. "Kenapa aku selalu salah?" bisiknya. "Aku cuma ingin berbuat baik. Tapi kenapa mereka membenciku?" Air matanya jatuh satu persatu, jatuh ke tanah yang dingin. Ia memeluk lututnya erat-erat, tubuhnya bergetar. Untuk pertama kalinya, Mila merasa benar-benar sendirian. Namun sahabat dunia dongeng, di dunia dongeng, air mata gadis berhati lembut tidak pernah jatuh sia-sia. Saat Mila menangis, angin tiba-tiba berhenti bergerak. Hutan yang biasanya ramai suara malam tiba-tiba hening seakan menahan napas. Daun-daun di pohon besar itu bergoyang pelan, tanpa ada angin. Dan di tengah keheningan itu, terdengar suara halus, lembut, seperti berasal dari dalam alam itu sendiri. "Anak manis, mengapa hatimu begitu sedih?" Mila mendongak pelan. Setitik cahaya lembut muncul di depan matanya, berkelip seperti kunang-kunang, namun jauh lebih hangat. Cahaya itu melayang mendekatinya, memancar tenang, menenangkan. Mila mengusap air matanya dengan punggung tangan. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku cuma ingin melakukan hal yang benar, tapi rasanya aku tidak bisa diterima." Cahaya itu berputar pelan, seolah sedang mendengarkan dengan penuh perhatian. "Hatimu lembut, Mila. Tetapi lembut bukan berarti lemah. Rasa malumu bukan kesalahan. Kau hanya tidak ingin menyakiti siapapun. Namun dunia kadang tidak memahami hati sepertimu." Mila menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang mengerti dirinya tanpa ia perlu menjelaskan panjang lebar. Dan malam itu, pertemuan antara Mila dan cahaya lembut itu perlahan mengubah arah takdirnya. Cahaya lembut yang melayang di hadapan Mila semakin bersinar hangat, memantulkan bias keemasan pada dedaunan di sekitarnya. Suasana hutan yang tadinya gelap perlahan menjadi lebih terang, seolah seluruh alam sedang menaruh perhatian pada gadis itu. Mila menatap cahaya itu dengan ragu. Siapa kau?" bisiknya pelan. Cahaya itu bergetar halus,
seperti tersenyum. Aku adalah roh penjaga hutan ini, Mila. Aku telah memperhatikanmu sejak lama, melihat bagaimana setiap langkahmu membawa kebaikan bagi makhluk di sekitarmu. Tidak banyak manusia yang memiliki hati sebersih daun yang baru tumbuh. Mila menunduk malu, bahkan kepada roh alam sekalipun, ia tetap pemalu. Aku hanya ingin semua orang bahagia. Roh itu bergerak mendekat, menyinari wajah Mila yang masih basah oleh air mata. Ketulusanmu adalah anugerah, tetapi juga beban. Dunia sering tidak memahami orang berhati lembut. Mereka menertawakan sifat pemalu, padahal itu adalah bentuk hati yang ingin selalu berhati-hati agar tak melukai siapapun. Mila menggigit bibirnya. Kadang, rasanya aku ingin menghilang saja. Aku lelah. Roh itu berputar pelan mengitari Mila, seperti selimut cahaya yang menenangkan. Jika memang hatimu ingin tenang, aku bisa memberikanmu pilihan. Mila mengangkat wajahnya, bingung namun penasaran. Pilihan? Ya, anak manis, jawab roh itu lembut. Kau bisa menjadi bagian dari alam yang selalu kau cintai. Kau tidak akan merasakan ejekan lagi, tidak ada bisikan jahat, tidak ada rasa malu yang harus kau sembunyikan. Kau akan menjadi sesuatu yang lembut, halus, dan tetap melindungi siapapun yang mendekat. Mila terdiam. Angin dingin mulai turun dari pucuk pohon, menyentuh pipinya pelan, seakan menanyakan perasaannya. Aku akan berubah, menjadi apa? Suara roh itu terdengar seperti denting air sungai. Menjadi bentuk yang mencerminkan dirimu, lembut, sensitif, dan penuh kebaikan. Mila menarik napas panjang. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena lega. Karena akhirnya, ada yang mengerti dirinya sepenuhnya. Apakah aku akan tetap berguna? Roh itu bersinar lebih terang. Lebih dari itu, Mila. Kau akan menjadi pengingat bagi manusia bahwa kelembutan bukan kelemahan. Bahwa menunduk bukan tanda kalah. Bahwa ada kekuatan dalam diam. Mila memejamkan mata. Di dalam hatinya yang rapuh, ia mencari suara yang selama ini ia sembunyikan. Dan akhirnya, dalam bisikan pelan, ia berkata, jika menjadi bagian dari alam membuatku damai, dan membuat orang lain mengerti, aku siap. Hutan bergemuruh pelan, seperti menyetujui keputusan itu. Daun-daun bergetar, angin berputar, dan cahaya roh itu mulai menyelimuti tubuh Mila perlahan. Di detik itu, takdir Mila mulai berubah. Saat roh alam menyelimuti tubuh Mila dengan cahaya keemasan, seluruh hutan seolah menahan napas. Tidak ada jangkrik, tidak ada daun jatuh, semua diam, seakan alam sedang menyaksikan kelahiran sesuatu yang baru. Cahaya itu mulai meresap masuk ke dalam tubuh Mila. Hangat, sehangat pelukan ibu. Lembut, selembut angin pagi di musim kemarau. Mila membuka matanya perlahan. Ia tidak merasa takut. Ada kedamaian besar yang mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti luka-luka lama yang akhirnya dilepaskan satu persatu. Mulai sekarang, bisik roh itu, kau tidak akan lagi berjalan dengan kaki, tapi kau akan berdiri dengan akar. Kau tidak akan berbicara dengan suara, tapi kau akan berbicara melalui gerakmu. Dan setiap sentuhan yang datang kepadamu, akan kau jawab dengan kelembutan. Cahaya itu semakin terang, membungkus Mila seperti kepompong bening. Gaunnya berubah menjadi helai-helai daun. Rambutnya memanjang seperti serat-serat halus. Tubuhnya mengecil, hingga akhirnya tidak lagi berbentuk manusia. Di tempat Mila duduk tadi, kini tumbuh sebuah tanaman kecil dengan batang tipis, daun hijau muda, dan duri-duri lembut yang nyaris tak terlihat. Daun itu bergetar perlahan, seperti hembusan napas terakhir dari seorang gadis pemalu yang akhirnya menemukan ketenangan. Dan ketika roh alam menyentuh daun itu, daunnya langsung mengatup, menutup rapat seolah menunduk malu. Roh alam tersenyum. Itulah dirimu yang baru, Mila. Lembut, peka, dan penuh kebaikan. Tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Namun siapapun yang menyentuhmu, akan selalu diingatkan bahwa bahkan makhluk paling kecil pun punya hati yang perlu dijaga. Dari kejauhan, angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah dan rasa hangat yang sulit dijelaskan. Hutan kembali bernyanyi. Jangkrik kembali menyuarakan malam. Dan di tengah semua itu, tanaman kecil itu berdiri tegak. Kecil, halus, tetapi memiliki kehadiran yang kuat. Itulah putri malu pertama. Putri tanaman yang menunduk setiap kali disentuh, bukan karena lemah,
tetapi karena ia memilih menjawab dunia dengan kelembutan. Dan di balik daun itu, jiwa Mila hidup selamanya. Keesokan paginya, desa kembali hidup seperti biasa. Ayam berkokok, anak-anak berlarian, para ibu mulai menjemur pakaian, dan para bapak berangkat ke ladang. Namun ada satu hal yang tidak biasa, Mila tidak terlihat dimanapun. Biasanya, sebelum matahari tinggi, Mila sudah lewat di jalan desa sambil membawa keranjang bambu. Kadang ia menyapa pelan, kadang hanya tersenyum kecil. Tapi hari itu, tidak ada tanda-tanda dirinya. Seorang nenek yang biasanya dibantu Mila mengambil air berkata, "Cucu-cucu, hari ini tidak ada yang menimba air untuk nenek ya?" Ibu-ibu saling pandang. Anak-anak mulai bertanya-tanya. Dan Raka, sejak pagi, gelisah tanpa alasan. Ia berjalan ke rumah Mila dan mengetuk pintu. Ibu Mila membuka dengan wajah cemas. "Kau sudah melihat Mila pagi ini, Nak Raka?" Raka menggeleng cepat. "Tidak, Bu. Biasanya ia memberi makan burung di hutan, tapi pagi ini aku tidak melihatnya." Ibu Mila menggigit bibirnya, menahan air mata. Dia tidak pulang semalam. Berita itu menyebar cepat. Para warga mulai menyusuri jalan desa, memanggil namanya. "Mila. Mila di mana? Mila, pulanglah, Nak." Namun hutan hanya menjawab dengan suara daun yang bergesek. Di antara kerumunan, beberapa gadis yang dulu mengejek Mila mulai menundukkan kepala, rasa bersalah merambat pelan ke hati mereka. "Apakah kami terlalu keras padanya? Seharusnya kita tidak berkata begitu kemarin." Raka berdiri gelisah di depan hutan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada perasaan aneh yang menekan dadanya. Ia melangkah masuk ke hutan. Daun-daun memayungi jalannya, seolah menuntunnya. Ia mencari di sekitar tempat Mila biasa memberi makan burung, mencari jejak kaki, atau barang kecil yang mungkin tertinggal. Tidak ada apapun. Hutan terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Saat Raka berjalan lebih dalam, ia melihat sesuatu di bawah pohon besar. Sebuah keranjang bambu kecil, keranjang yang biasa dibawa Mila. Raka memungutnya perlahan. Keranjang itu masih hangat terkena embun malam, seakan baru ditinggal beberapa saat lalu. "Hilang kemana kamu, Mila?" Suaranya pecah. Di kaki pohon besar itu, ia melihat tanaman kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Daunnya hijau muda, halus, dan ketika ia menyentuhnya sedikit, daunnya langsung menutup rapat. Raka mengernyit. Tanaman apa ini? Ia tidak tahu bahwa tanaman itu sedang menunduk padanya. Menunduk seperti cara Mila menunduk setiap kali ia bertemu dengannya. Angin kecil berhembus, membuat daun tanaman itu bergetar lembut. Di balik getaran itu, seakan ada bisikan kecil yang tak bisa Raka dengar, tapi bisa ia rasakan. Sebuah bisikan lembut yang penuh kerinduan. Raka memandangi tanaman kecil di bawah pohon besar itu. Ada sesuatu yang aneh, bukan pada bentuk tanamannya, tetapi pada rasa yang muncul di dadanya saat melihatnya. Ia menyentuh daunnya sekali lagi. Dan untuk kedua kalinya, daun mungil itu menutup rapat. Seolah merasa malu, seolah menunduk kepada seseorang yang disayangnya. Raka berjongkok, mengusap tanah di sekelilingnya, mencoba menemukan petunjuk apapun tentang Mila. Tapi hanya ada keranjangnya, dan tanaman mungil itu. Tak lama kemudian, warga desa satu persatu tiba di tempat itu. Ibu Mila menahan tangis ketika melihat keranjang putrinya. "Ini, milik Mila," bisiknya lirih. Gadis-gadis yang dulu mengejek Mila saling pandang, wajah mereka pucat oleh rasa bersalah. Seorang di antara mereka berkata pelan, "Kemarin, aku bicara buruk padanya. Kami mengejeknya. Mungkin Mila sedih." Ibu Mila memegang mulutnya, menahan isak. Suara lirihnya penuh luka. "Mila selalu takut menyakiti perasaan orang lain. Jika kalian melukainya, ia pasti memendamnya sendirian." Hening panjang menyelimuti hutan. Angin berhenti. Daun-daun diam. Seakan seluruh alam menunggu momen ini. Raka berdiri dengan mata berkaca-kaca. Dia bukan gadis yang ingin diperhatikan. Dia hanya pemalu. Dan kalian salah mengerti dia. Gadis-gadis itu menunduk, suara mereka bergetar. Kami tidak bermaksud, kami pikir dia berpura-pura."
Raka menggeleng pelan. Kalian salah. Mila tidak pernah pura-pura. Dia hanya tidak ingin menyakiti siapapun. Bahkan dirinya sendiri. Di saat suasana hening itu, sebuah daun kecil dari tanaman mungil itu bergerak, perlahan, seperti sedang mendengarkan. Dan ketika seorang gadis mendekat dan penasaran menyentuhnya, daunnya kembali menutup. Lembut. Pelan. Penundukan kecil yang begitu familiar bagi siapapun yang pernah melihat Mila. Raka tertegun. Ia menatap tanaman itu lebih dalam, lalu berbisik, tanaman ini, seperti... Mila? Ibu Mila terisak. Seperti dia menunduk waktu bicara, seperti dia mengatupkan tangan saat gugup, seperti, anakku. Desa kembali hening. Dan tiba-tiba, gadis yang paling sering mengejek Mila menutup wajahnya, menangis sesenggukan. Aku jahat padanya, aku minta maaf, Bu, kalau aku tahu dia sesedih itu, aku tidak akan. Air matanya jatuh di daun tanaman itu. Daun kecil itu bergoyang, lalu menutup lagi, seolah menjawab dengan kelembutan, bukan kemarahan. Raka memejamkan mata, hatinya berbisik, jika saja kita lebih lembut padanya, jika saja kita lebih mengerti. Namun sahabat dunia dongeng, yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Tapi alam selalu memberi kesempatan bagi manusia untuk belajar. Tanaman itu berdiri kecil, rapuh, tetapi memiliki kekuatan besar. Kekuatan untuk mengajarkan bahwa kelembutan bukan kelemahan. Bahwa menunduk bukan tanda kekalahan. Bahwa hati yang sensitif bukan sesuatu yang pantas ditertawakan. Dan pada hari itu, semua warga desa belajar sesuatu dari makhluk mungil itu. Pelajaran yang seharusnya mereka pelajari sejak lama dari Mila. Sejak hari ditemukannya keranjang bambu itu, desa menjadi berbeda. Ada sesuatu yang berubah, bukan pada hutan, bukan pada tanaman itu, tetapi pada hati setiap orang. Tanaman mungil dengan daun yang suka menutup itu kini menjadi pusat perhatian warga desa. Bukan karena keanehannya, tetapi karena mereka merasa ada jiwa Mila di sana. Sebuah kelembutan yang selalu menjawab sentuhan dengan menunduk pelan. Ibu Mila setiap pagi pergi ke hutan, membawa segelas air hangat dan meletakkannya perlahan di dekat tanaman itu. Ia menatap daun-daun mungil itu sambil membelai batang kecilnya. Selamat pagi, Mila, bisiknya lembut. Raka pun sering datang ke sana setelah bekerja di ladang. Ia duduk di samping tanaman itu, bercerita tentang apa yang ia lakukan hari itu. Seolah Mila masih ada di sana, duduk sambil menggenggam ujung bajunya malu-malu. Anak-anak kecil awalnya penasaran. Mereka sering berlari mendekat, ingin menyentuh tanaman itu. Tapi para orang tua langsung menahan mereka. Hati-hati, perlakukan dia dengan lembut, kata mereka. Dia mudah tersinggung kalau digenggam keras. Lama-kelamaan, seluruh desa mulai memperlakukan tanaman itu seperti bagian dari keluarga. Mereka memasang batu kecil di sekitarnya agar tidak terinjak. Ibu-ibu menambah pagar bambu yang lucu-lucu. Para bapak membersihkan rumput liar di sekelilingnya, memastikan tanaman kecil itu tidak tenggelam oleh semak. Dan setiap kali seseorang menyentuh daun itu dengan hati-hati, daunnya menutup kembali, pelan, lembut, seolah mengatakan, aku masih di sini. Aku hanya malu. Warga desa mulai menyadari sesuatu. Bahwa selama ini, mereka salah memahami Mila. Mereka mulai berkata satu sama lain, seandainya dulu kita lebih lembut. Seandainya kita lebih sabar. Seandainya kita lebih mengerti sifatnya. Namun daripada terus menyesal, warga desa memutuskan untuk berubah. Jika kita tidak bisa meminta maaf kepada Mila, kata salah seorang bapak tua, setidaknya kita bisa menjaga peninggalannya dengan baik. Dan dari hari itu, tanaman mungil itu menjadi simbol baru di desa mereka. Simbol kelembutan. Simbol kebaikan hati. Simbol bahwa sifat pemalu pun bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Tidak ada yang menyentuhnya dengan kasar. Tidak ada yang mengejek. Semua menghormati, seolah tanaman itu benar-benar Mila yang kembali dalam wujud baru. Wujud yang tidak bisa lagi disakiti, tapi tetap mengajarkan manusia tentang arti hati yang sensitif. Waktu berlalu, hari berganti minggu, dan minggu berubah menjadi bulan. Keajaiban kecil mulai terlihat di desa itu. Tanaman mungil yang tumbuh di bawah pohon besar, tanaman yang warga percaya sebagai perubahan wujud Mila, mulai berkembang biak. Dari akar halusnya muncul tunas-tunas baru yang menyebar pelan di sepanjang tanah lembut hutan. Suatu pagi, seorang anak kecil berteriak memanggil ibunya, "Bu!"
Bu, lihat. Ada tanaman yang sama di depan rumah kita. Ibu itu terkejut melihat daun-daun hijau muda yang langsung menutup ketika disentuh. Putri, malu, gumamnya pelan. Di ujung desa yang lain, seorang bapak menemukan tanaman serupa tumbuh di antara padi. Di dekat sumur, muncul pula satu batang kecil baru. Di pinggir jalan setapak, tumbuh lagi satu baris kecil yang tampak malu-malu menutup daunnya ketika diinjak rumput di sebelahnya. Dalam waktu singkat, tanaman ini tumbuh di mana-mana. Bukan sebagai gulma, bukan sebagai tanaman liar, tetapi sebagai pengingat. Setiap kali seseorang tak sengaja menyentuh daunnya mengatup cepat, seperti menunduk hormat. Dan setiap orang yang melihat daun menunduk itu langsung teringat pada Mila. Satu ayah berkata pada anaknya, "Lihat, nak, daun itu menutup karena dia malu." Sama seperti Mila yang dulu sering menunduk kalau dipanggil. Anak kecil itu mengangguk, tersenyum, lalu menyentuh tanaman itu pelan-pelan. "Maaf ya, aku sentuh lembut saja." Legenda tentang Mila dan tanaman putri malu menyebar dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga. Nenek-nenek bercerita kepada cucu-cucu mereka, "Dulu, ada gadis bernama Mila. Dia sangat baik, tapi pemalu. Ketika dunia terlalu keras padanya, Allah memeluknya dan mengubahnya menjadi tanaman yang kalian lihat itu." Anak-anak mendengarkan dengan mata besar penuh rasa ingin tahu, lalu berbisik satu sama lain, "Kalau begitu kita harus baik sama putri malu. Itu Mila kan?" Dan tanpa disadari, desa yang dulu penuh bisikan dan ejekan, perlahan berubah menjadi desa yang penuh kelembutan. Warga mulai berbicara lebih pelan, takut menyakiti perasaan orang lain. Anak-anak belajar untuk tidak mengejek temannya yang pemalu. Para orang tua mengingatkan, hati manusia itu seperti daun putri malu. Sekali tersentuh kasar, dia bisa menutup, menyembunyikan diri. Desa itu pun dikenal luas sebagai desa yang penuh kesabaran dan kebaikan. Dan tanaman putri malu, yang awalnya hanya satu, kini tumbuh di seluruh penjuru desa. Membawa pesan bisu dari seorang gadis bernama Mila. Pesan tentang cinta. Tentang kelembutan. Dan tentang kekuatan hati yang sensitif. Seiring berjalannya waktu, tanaman putri malu tidak lagi sekadar tanaman kecil yang tumbuh di desa itu. Ia menjadi sebuah simbol. Simbol tentang hati yang lembut, tentang jiwa yang sensitif, dan tentang manusia yang memilih untuk menunduk bukan karena lemah, tetapi karena ingin menjaga kedamaian. Warga desa tak pernah lupa pada Mila. Setiap kali mereka melihat daun kecil yang menutup saat disentuh, mereka tidak melihatnya sebagai kelemahan. Mereka melihatnya sebagai keindahan. Begitulah Mila dulu, kata orang-orang tua. Lembut ketika disapa, menunduk saat dipuji, dan diam ketika disakiti. Anak-anak kecil tumbuh dengan cerita tentang Mila. Mereka belajar untuk menghormati teman yang pemalu. Mereka belajar bahwa tidak semua orang berani bicara keras, dan itu tidak membuat mereka kurang berharga. Sementara itu, Raka, pemuda yang dulu menyukai Mila, setiap tahun selalu datang ke pohon besar tempat tanaman putri malu pertama tumbuh. Ia duduk tenang di sana, membawa bunga liar kecil yang ia petik dari sawah. "Selamat malam, Mila," ucapnya setiap kali datang. "Aku harap kau damai, dimanapun wujudmu sekarang." Angin hutan akan berhembus pelan, menggerakkan daun-daun putri malu yang tumbuh di sekelilingnya. Dan meski daun itu hanya bergerak kecil, Raka selalu merasa seakan Mila masih mendengarkannya. Tahun demi tahun berlalu. Generasi berganti. Namun legenda Mila tetap hidup. Tidak ada lagi yang mengejek orang yang pemalu di desa itu. Tidak ada lagi yang menganggap sifat lembut sebagai kekurangan. Mereka percaya bahwa dunia membutuhkan hati seperti itu. Hati yang mudah tersentuh, mudah tersakiti, tapi selalu ingin mencintai dengan cara yang tenang. Putri malu pun tumbuh di seluruh penjuru desa, lalu menyebar ke desa sebelah, lalu ke desa berikutnya, hingga akhirnya ditemukan di banyak tempat di negeri itu. Setiap manusia yang menyentuh daunnya, akan melihat daun itu menutup pelan. Dan tanpa sadar, mereka akan tersenyum. Karena di balik gerakan kecil itu, ada pelajaran besar yang diajarkan alam melalui Mila, intan biru kecil bahwa kelembutan adalah kekuatan. Intan biru kecil bahwa tidak semua yang diam itu lemah. Intan biru kecil bahwa setiap hati, sekecil apapun, patut dijaga, bukan disakiti. Intan biru kecil dan bahwa ketulusan, meski sering disalahpahami, selalu menemukan jalannya untuk dikenang. Begitulah legenda Putri Malu lahir. Dari seorang gadis pemalu, yang memilih damai, dan akhirnya menjadi abadi dalam bentuk tanaman kecil yang mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati saat menyentuh dunia. Dan itulah, sahabat dunia dongeng,
Kisah tentang legenda Putri Malu, sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa hati yang lembut bukanlah kelemahan, melainkan anugerah yang tidak semua orang miliki. Tanaman kecil yang menutup saat disentuh itu mengajarkan kita satu hal sederhana. Perlakukanlah setiap hati dengan kelembutan, karena tidak ada yang tahu seberapa rapuh seseorang di dalam dirinya. Jika kita belajar dari Mila, kita akan mengerti bahwa menunduk bukan berarti kalah, tetapi kadang menjadi cara paling indah untuk menjaga kedamaian. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika sahabat menyukai cerita malam ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dongeng-dongeng lainnya dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Dunia Dongeng. Tempat di mana cerita hidup, dan imajinasi tak pernah padam.